warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talamid. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana wa antum bi khairin wa afiyah. Kalian semuanya siap ya untuk belajar tematik hari ini? Kita akan mempelajari kelanjutan tema kemarin, yaitu PP 5 dan 6 dari subtema 1. Tadi yang kita pelajari bahasa Indonesia, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan, makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan-tulisan visual. IKN menerima arti bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada lambang negara Garuda Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan matematika menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Ayo kita bersama menceritakan gambar ini. Perhatikan gambar dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Gambar pertama adalah, ayo, kalian bisa kan? Ada 3 anak, siapa aja ini? Ada Benny, Edo, dan Udin. Mereka bermain pasir di lapangan. Benny mencukil-cukil pasir untuk mencari cacing. Edo menemukannya. Mereka senang. Kalian ceritakan dengan bahasa yang kamu bisa ya. Perhatikan gambar yang kedua. Setelah bermain, mereka menikmati pisang goreng yang hangat. Karena lapar, mereka langsung menyantapnya. Sebelum mengambil pisang goreng, Udin dan Benny cuci tangan dulu. Tapi Edo langsung ambil pisang goreng dan dimakannya tanpa cuci tangan. Tidak boleh ya seperti ini. Ketiga, coba perhatikan gambar itu. Udin dan Benny menikmati pisang goreng, tapi Edo selesai duluan tanpa cuci tangan. Apa yang terjadi pada Edo? Esok harinya, Udin dan Benny menjenguk Edo yang sakit akibat makan tanpa cuci tangan. Nah ini, sekarang digalakkan untuk cuci tangan. Aturan sebelum makan. Apa aja aturan sebelum makan supaya kita tertib? 1. Kita harus memilih makan makanan yang bersih, sehat, dan halal. Salah satu cara menjaga kebersihan makanan adalah dengan menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat atau hewan lain, sehingga makanan itu menyebabkan kita sakit. Makanan sehat akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh kita. Kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur itu merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang dilambangkan dengan bintang. Ayo kita belajar penjumlahan bersusun. Coba perhatikan Bu Guru menerangkan. Kita baca dulu bilangan ini. Berapa ayo ini? Ya, 3.250 ditambah 4.620. Kita tulis dalam bentuk susun dulu ya. 3.250. Maka angka selanjutnya kita taruh di bawah.
Dan kita susun sesuai nilai tempatnya. 4.620. 4.000 lurus dengan 3.000. 600 kita lurus dengan ratusan, yaitu 200. 20 lurus dengan puluhan, yaitu 50. Kita jumlah ya bersama. 0 ditambah 0. Ada berapa kali anak-anak? Satuan lurus satuan, maka hasilnya juga harus lurus dengan satuan. 5 nilai tempatnya puluhan, 2 nilai tempatnya puluhan, maka harus lurus dengan puluhan. 5 tambah 2 ada 7. Ratusan, angka 2, ratusan tambah angka 6 kita jumlah 2 tambah 6 menjadi 8. 800. Ribuan, 3.000 tambah 4.000. Hasilnya adalah 7.000. Kita baca bersama anak-anak. Menghasilkan angka 7.870. Ya, buku 2 akan penulisan. Satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan harus lurus ratusan, ribuan harus lurus ribuan. Ayo kita belajar mencoba. Kita baca bersama anak-anak. 4.125 ditambah 1.730. Kita untuk memudahkan kita penjumlahan. 4.125. Satuan lurus satuan. Ribuan harus lurus pada ribuan. 2.730. 2.000 lurus pada 4.000. 700 lurus dengan 100. 30 dengan angka 20. Dan 0 atau 0 lurus dengan angka 5. Kita jumlah bersama. Satuan jumlahnya adalah 5. 2 tambah 3 ada 5. 1 tambah 2 hasilnya 8. Dan 4 tambah 2 ada 6. Hasilnya adalah 6.855. Kalian pasti bisa. Oke. Perhatikan tabel berikut. Ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C, dan ada perusahaan D dan E. Manakah perusahaan yang menghasilkan kotak susu yang paling banyak? Caranya bagaimana? Kita perhatikan angka yang paling depan, yang paling besar. Angka berapa? Kalian tahukah pasti? Ya, angka 4. 4.800 dihasilkan oleh perusahaan C. Mana perusahaan yang menghasilkan susu paling sedikit? Coba, tadi angka yang paling besar, sekarang karena paling sedikit adalah angka yang paling kecil. Angka mana anak-anak? Ya, perusahaan A dengan angka 1.200 kotak menghasilkan susu yang paling sedikit. Nah, ini nanti kerjakan di kitab. Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan perusahaan A dan B? Ya, susun sesuai nilai tempatnya. 2. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Juga disusun berupa penjumlahan susun. Ayo kita ceritakan gambar ini sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Sedang apa mereka? Sedang makan. Maka makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan.